Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Kamis tanggal 25 Januari 2024. Pada video terdahulu sudah saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemerhati Toiba TV bahwa hanya Jenny Mustafa yang menjadi lawyer atau pengacara dari korban investasi Yusuf Mansur. Saya sudah menjawabnya bahwa bukan hanya Jenny Mustafa, tapi lebih dari 3 orang lawyer yang pernah menangani korban-korban investasi Yusuf Mansur. Ada lagi pertanyaan dari atau permasalahan dari pemerhati Toiba TV bahwa sekeras apapun kita mengkritisi Yusuf Mansur atau seberapa banyak pun masalah-masalah hukum dia yang sedang berada di pengadilan, Yusuf Mansur tetap tenang-tenang saja, tetap anteng-anteng saja. Dia tidak terpengaruh dengan apa-apa. Dia katanya juga masih tampil di media sosial. Nah, saudara-saudara, kali ini saya mau menyampaikan beberapa hal. Yusuf Mansur itu sesungguhnya sudah menjadi orang terhukum. Terhukum itu bukan hanya badannya di kerangkeng, badannya di penjara atau di lembaga pemasyarakatan, bukan itu. Tapi terhukumnya Yusuf Mansur adalah saat ini kita tidak lagi melihat dia berceramah atau tampil di televisi. Saat ini dia tidak pernah lagi kita melihat berkeliling Indonesia atau kota-kota besar atau di mana saja untuk menyampaikan ceramah-ceramah dia. Hari ini saudara-saudara, kita tidak melihat lagi Yusuf Mansur kesana kemari atau berbicara di media sosial, meminta sedekah atau mengajak orang berinvestasi. Saudara-saudara, sejak awal kemunculan Yusuf Mansur atau aslinya Jam'an Nur Khotib Mansur pada tahun 2000, ketika itu dia mulai tampil di depan publik, di masjid-masjid atau di tempat-tempat ceramah atau di televisi, juga di media massa. Tahun 2000 sekitar itu, Yusuf Mansur tiada hari tanpa meminta sedekah untuk kepentingan, menurut dia, untuk kepentingan lembaga-lembaga pendidikan dia, baik itu yang bernama Darul Quran, lembaga pendidikan madrasah, atau lembaga pendidikan non formal seperti rumah tahfiz dan lain sebagainya. Selain meminta sedekah, Yusuf Mansur juga tidak pernah berhenti mengajak orang berinvestasi dan berbisnis. Itu juga terkait dengan pengumpulan uang, mulai dari apa yang kita tahu bernama Miracle, terus ada yang kita tahu bernama VSI, PayTrend, dan lain sebagainya, banyak sekali. Termasuk juga dia mengajak orang untuk berinvestasi, membeli tanah, berinvestasi, membeli sawah, bahkan masih banyak lagi yang saat ini masih bisa kita telusuri dari YouTube maupun saluran-saluran media massa lainnya. Tiada hari tanpa henti Yusuf Mansur mengajak orang untuk mengumpulkan uang, baik itu yang bernama sedekah, investasi, dan lain sebagainya. Sampai pada kemunculan Toiba Channel pada awal tahun 2021. Setelah kemunculan Toiba TV, ramai orang mulai terbuka matanya, ramai orang mulai sadar. Kemudian orang ramai-ramai menyampaikan kenyataan-kenyataan yang ada soal investasi Yusuf Mansur, soal ajakan-ajakan sedekah Yusuf Mansur, dan lain sebagainya. Hari ini saudara-saudara, kita terhitung mulai dari tahun 2021 sampai hari ini, kita tidak lagi melihat Yusuf Mansur mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berinvestasi, atau mengajak orang untuk mengumpulkan uang untuk kepentingan yang lain. Juga hari ini saudara-saudara, kita tidak lagi melihat Yusuf Mansur berceramah di televisi, berkeliling dari masjid ke masjid, dari gedung ke gedung untuk berceramah. Kalau hari ini saudara-saudara, saya yakin bahwa di antara pemerhati Toiba TV adalah orang-orang atau pendukung-pendukungnya Yusuf Mansur. Kalau hari ini Yusuf Mansur ada jadwal ceramah di mana, di daerah mana saja, tolong kabarkan kepada saya datang dan saya mereport kegiatan itu. Saya silakan, di video ini ada nomor HP saya, nomor WhatsApp saya minta dikabarkan di mana dan kapan Yusuf Mansur sedang atau akan berceramah. Selama itu masih berada di Indonesia, saya akan
datang dan mereport kegiatan itu. Saudara-saudara, sebelum tahun 2021, Yusuf Mansur itu oleh media dia dinobatkan sebagai salah satu dari sekian banyak ustadz paling populer di tanah air, salah satu ustadz paling digandrungi atau paling suka didengarkan ceramah-ceramahnya oleh masyarakat Indonesia. Namun setelah tahun 2021 ini Yusuf Mansur menghilang dari peredaran baik di media televisi maupun media sosial sebagai salah satu ustadz yang didengar ceramahnya. Belum lama ini saudara-saudara, di awal Januari bulan tahun ini itu berbagai media merilis berita soal 7 ustadz terkenal di tanah air. Ketujuh ustadz itu adalah satu Ustadz Somad, Ustadz Abdul Somad maksudnya, kemudian Agim inilah ustadz yang muncul lebih dahulu dari Yusuf Mansur. Kemudian nomor 3 yang ustadz yang paling terkenal adalah Hanan Attaqi, seorang ustadz dari Bandung. Yang nomor 4 ustadz yang populer dan disukai oleh masyarakat Indonesia adalah Adi Hidayat. Nomor 5 masih ada Mama Dedeh di situ. Nomor 6 ada Oki Setiana Dewi, dan yang terakhir atau yang ke-7 adalah Ustadz Solmed. Nama Yusuf Mansur sudah degradasi, sudah tereliminasi dari daftar ustadz terkenal di tanah air. Dengan demikian saudara-saudara, saya secara pribadi menilai bahwa Yusuf Mansur sesungguhnya sudah terhukum. Siapa yang menghukum? Masyarakat Indonesia sendiri yang telah menghukum dia, sehingga dia tidak bisa lagi berbuat seperti apa yang sering selama ini dia lakukan. Dan dia juga tidak pernah lagi disebut-sebut media sebagai ustadz terkenal. Hari ini saudara-saudara, Yusuf Mansur kita kenal sebagai salah satu calon legislatif DPR RI yang dicalonkan oleh sebuah partai politik. Kemudian pendukung-pendukung Yusuf Mansur itu membuat opini supaya orang tertarik dengan Yusuf Mansur. Sebagai catatan, Yusuf Mansur itu tampil dari daerah pemilihan Jakarta Timur untuk DPR RI. Para pendukung Yusuf Mansur ini kemudian memasang tagline pada penampilan Yusuf Mansur sebagai caleg ini, bahwa dia adalah orang yang akan memperjuangkan ekonomi syariah di tanah air. Apakah betul Yusuf Mansur sebagai orang yang akan memperjuangkan ekonomi syariah? Sedangkan partai pengusung dia pun adalah partai yang jauh dari membicarakan soal ekonomi syariah di tanah air. Nah, untuk menanggapi ini, bahwa Yusuf Mansur adalah orang yang akan memperjuangkan ekonomi syariah di tanah air, saya akan hadirkan wawancara saya dengan Ustadz Arafat namanya. Ustadz Arafat ini adalah seorang ustadz terkenal di Bekasi. Ustadz Arafat adalah orang yang pernah berbisnis bersama Yusuf Mansur sejak awal kemunculan VSI, kemudian menjadi Paytrend. Dia bergabung dengan Yusuf Mansur sejak tahun 2013 dalam menjalankan bisnis ini. Apa dan bagaimana pernyataan Ustadz Arafat soal orang yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur akan memperjuangkan ekonomi syariat, nanti kita dengarkan pada video saya berikut ini. Saya juga akan menampilkan kebersamaan Ustadz Arafat dengan Yusuf Mansur pada saat mereka berbisnis bersama menjalankan VSI dan Paytrend. Semoga video saya ini bermanfaat, dan semoga saja pernyataan Ustadz Arafat ini menjadi bekal bagi kita untuk menilai dan menentukan pilihan apakah benar Yusuf Mansur adalah sosok yang memperjuangkan ekonomi syariat atau tidak. Juga bisa menentukan pilihan kita, utamanya masyarakat Jakarta Timur, mau atau tidak memilih Yusuf Mansur sebagai anggota legislatif dari daerah Anda di Jakarta Timur. Semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Pak Darso kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Baru selesai ngajar Ustaz? Iya, baru selesai ngajar. Hari ini atau barusan itu kelasnya apa nih Ustaz? Ngajar apa Ustaz? Kelas basic bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya. Ustaz, ini kita mau bicara, saya mau minta komentar Ustaz sedikit soal Yusuf Mansur yang sedang mencalonkan diri dia sebagai salah satu calon legislatif dari satu partai politik daerah pemilihan Jakarta Timur, Ustaz. Iya. Ustaz Arafat kan sudah berbisnis dengan Yusuf Mansur sejak tahun 2013 ketika masih bernama VSI, Ustaz. Betul, dan saya yang sebagai itunya MC-nya dengan Pak Reza. Oh iya. Di bulan Ramadan itu di pesantren Darul Quran. Iya. Hari ini Yusuf Mansur mencalonkan diri dia sebagai salah satu calon legislatif. Kemudian oleh pendukung Yusuf Mansur itu mengkampanyekan dia sebagai orang yang akan memperjuangkan ekonomi syariat kalau nanti dia terpilih sebagai anggota legislatif. Begitu Ustaz. Oh iya, siap. Nah, sebagai orang yang pernah berbisnis dengan Yusuf Mansur, apa komentar Ustaz ini? Tafadhol Ustaz. Ya, kalau penilaian saya tidak subjektif ya. Ya. Mudah-mudahan insya Allah objektif. Ya. Apalagi yang saya sampaikan ini realita pengalaman saya lah bersama beliau juga. Ya. Jadi beliau itu hanya lip service lah kalau menyandang sesuatu itu dengan syariat gitu. Kenapa? Karena saya pribadi ketika VS itu keluar karena saya nuntut supaya adanya dari MUI itu bertahun-tahun gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sosok Yusuf Mansur itu orang yang mohon maaf belum bisa dipercaya apa yang disampaikan. Dan beliau itu bagaimana ya, kayaknya tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang halu gitu. Jadi susah gitu. Halu itu dianggap kayak benar gitu. Karena kan saya setuju dengan Ustadz siapa itu yang menyebutkan Ustadz siapa tuh yang di YouTube Ustadz Tabani. Ya, Abu Kajab. Abu Kajab itu kan nenek moyang pembohong gitu kan, karena tidak bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang hak, yang salah, yang mana yang kecil gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi perjuangannya saya rasa sangat berat untuk diri sendiri aja. Dia punya PSI atau Petren itu untuk memperjuangkannya aja berat. Padahal dia owner dan sekaligus decision maker lah. Gampang aja kan. Kalau mau sebenarnya untuk untuk menjadikan PSI ini syariah, kan begitu. Kan bukan syariah. Gitu, syariah gitu, bukan syariah. Gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini dia bernaung di bawah bendera yang partainya bukan partai Islam. Nah, ini kandungannya berat, sangat berat menurut saya seperti itu. Jadi kita berbicara tentang Yusuf Mansur itu, sampai kita terjatuh berkali-kali di lubang yang sama. Kasihan umat gitu. Kita kan tahu rekodnya beliau itu seperti apa, ya kan? Saya dipegang pembicaraannya, statementnya, apa yang disampaikan kepada umat. Masa umat nggak ngerti-ngerti sih? Saya juga bingung nih, gimana lagi gitu kan ya? Nah, dan banyak ustadz, para asatid sudah menyampaikan sepak terjangnya jamaah Yusuf Mansur ini. Dan kita harus belajar, jangan seperti keledai gitu kalau menurut saya. Jadi kayak gitu. Jadi menilai bahwa Yusuf Mansur memperjuangkan ekonomi syariat itu sebuah utopia ya, sebuah hal yang tidak halu.
Iya, jadi dia aja tidak persiapkan diri secara matang pribadi untuk jadi manusia yang amanah, manusia yang dicintai oleh Allah, kan begitu. Dia bisa ngomong sama Allah itu bohong. Apalagi memperjuangkan. Apalagi memperjuangkan untuk masyarakat. Nah, dia itu kan sudah berkali-kali, ya kan, untuk memperjuangkan ekonomi umat, tapi kan kenyataannya buat pribadi. Itu sudah realita lah, sudah realita hotel, macam-macam investasi yang lain. Kenyataannya kan buat kekayaan pribadi. Kita tahu lah. Nah, apalagi ini sandungannya sangat besar. Nanti banyak sekali alasan yang akan diberikan oleh beliau kepada umat. Jangan maulah, kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, kita sih sebagai umat Islam ya alhamdulillah lah kalau ada yang memperjuangkan. Tapi kan kita lihat sosoknya siapa, begitu. Siapa kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau Yusuf Mansuri yang memperjuangkan syariah ya nggak percaya Ustadz ya? Sangat. Jangankan actionnya, omongannya aja kita nggak percaya, apalagi actionnya. Gitu loh. Oke. Mudah-mudahan nasihat Ustadz ini didengarkan oleh umat sehingga bisa mempertimbangkan nanti pada saat pencoblosan nanti Ustadz. Amin ya robbal alamin. Ustadz Arafat, terima kasih banyak waktunya. Silakan melanjutkan pengajiannya. Terima kasih banyak saya udah ganggu waktunya. Nggak apa-apa Pak Daso. Oke, jazakallah Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.